warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Abah telah meluangkan waktunya kepada kami dan menjamu kami di rumah Abah. Untuk kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah sejarah tarekat dan tasawuf kelas SPI 3C ingin mewawancara Abah tentang hukum meminta bantuan kepada jin, Pak. Yang pertama, yang paling dasar, Pak. Bagaimana hukum meminta bantuan kepada jin itu, Pak? Ya, pertama dari aspek syariah ya, dari aspek ahli fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan bahwa itu boleh kalau meminta bantuan terhadap jin Islam pada hal-hal yang mubah, yang diperbolehkan. Kalau yang haram tidak boleh. Kan logika alisannya begini, meminta bantuan yang haram kepada manusia haram gitu, kepada jin juga haram gitu kan. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam fatwanya, Majmu' Fatawa, menurut Ibnu Taimiyah bahwa itu adalah meminta bantuan terhadap jin yang mubah, hal-hal yang mubah itu boleh, tetapi meminta bantuan pada hal-hal yang haram adalah tidak boleh. Itu misalnya. Kemudian juga para ahli fikih yang lain menjelaskan bahwa seolah-olah dasar dalilnya misalnya di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Nabi Sulaiman kan, paham nggak itu? Paham. Nabi Sulaiman kan meminta kepada para pembesar, itu surat apa itu nanti kita bacakan teksnya ya. Tapi karena ini wawancara dipercepat aja. Wahai pembesar-pembesar, kan begitu singkatnya. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan Istana Bilqis, kan gitu ya. Istana Bilqis, Ratu Bilqis di Yaman sebelum kamu berserah diri kan. Artinya masuk Islam. Pada waktu itu kan ada seorang jin ifrit yang cerdik. Aku bisa memindahkan dalam waktu 1 hari gitu kan misalnya. Tapi pada akhirnya kan Nabi Sulaiman tidak meminta bantuan pada jin, bahkan kepada yang lebih pintar, yang lebih soleh, yang sekejap mata, ya kan, sekejap mata yaitu ahli soleh, mungkin kita sebut wali Allah kalau hari ini. Dia dengan sekejap mata dan dia ahli mengamalkan Asmaul A'zam. Dipindahkan ya begitu kan. Nah, tapi ada sebagian ahli syariah yang mengatakan tidak boleh, haram meminta bantuan kepada jin itu, baik yang mubah maupun yang haram. Tapi pada kesimpulannya mereka meminta perlindungan terhadap jin, gitu kan, terhadap jin. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Tapi kebanyakan jumhur ulama itu menyatakan ya tinggalkan, yang kalau bisa tinggalkan, nggak usah gitu kan, ihtiyat begitu, hati-hati. Ya, pertanyaan lagi yang lain. Kemudian yang kedua, Bah, tentang maslahat dari meminta pertolongan dan jin, juga madorotnya dan madorotnya. Ya kalau ahli tasawuf itu lebih baik jangan gitu ya, karena berdua ya, karena saya mengapa minta tolong sama jin gitu kan, bahkan sama manusia juga jangan minta tolong ya. Kalau bisa gitu kan, ya udah pasrah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi ahli tasawuf itu kan lebih hati-hati. Kalau meminta bantuan pada jin itu bisa mengganggu makomat. Kan jin itu banyaknya menipu. Makomat, naik makom itu kan, makom kepangkatan, kesolehan. Bagi ahli tasawuf, prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah landasan paling sedikit, landasan yang paling dasar daripada konsep ikhlas.
Ya karena budu wa iya karena sain. Ya hanya kepada engkau na'budu kami beribadah, berbakti, dan nasta'inu kami memohon pertolongan. Seperti dijelaskan dalam kitab ya siapa? Hikam Ibnu Athaillah. Jadi ikhlas yang paling sederhana itu kata Ibnu Athaillah bahwa adalah ya kana budu wa ya kana nasta'in. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Adapun Allah misalnya menurunkan jin manusia atau apa tuh pasukannya semut, pasukannya jin, pasukannya apa? Pasukannya ikan, pasukannya manusia, harta pasukannya kafir, itu adalah urusan Allah. Itu kan? Nah, itu urusan Allah. Nah, jadi kalau dilihat dari masalahnya ya lebih baik kalau menurut ahli tasawuf jangan, apalagi didasarkan pada dalil Al-Qur'an kan? Kan banyak orang-orang di antara laki-laki yang meminta bantuan kepada jin. Kecuali rohako. Tersesat kan, semakin menyesatkan gitu. Semakin menyesatkan. Artinya bahwa begini, kalau tadi misalnya dalam konsep syariah ada terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan misalnya katakanlah Ibnu Taimiyah boleh meminta bantuan atau pertolongan pada jin hal yang mubah. Yang diperbolehkan, yang haram tidak boleh. Yang lain tekstual tidak boleh, untuk menjaga gitu tidak boleh. Itu terjadi perbedaan pendapat. Nah bagi ahli tasawuf ya udah minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya Allah menurunkan berbagai macam pasukannya ya. Pasukannya Allah, tentaranya Allah ya, jundullahnya Allah, angin gitu kan, semut, binatang-binatang, asap, jin, ikan, makhluk-makhluk Allah itu ada terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak bisa menolak. Dan di dalam beberapa kitab bisa disebutkan kalau ada misalnya peperangan. Kalau ada peperangan antara kelompok muslim dengan kelompok kafir, itu yang mati bukan hanya orang manusia saja, baik muslim maupun kafir. Ada juga di situ jin kafir juga mati, jin Islam mati karena memang di situ membantu juga. Kalau jin kafir membantu orang kafir, kalau jin Islam membantu jin Islam. Nah, dalam konsep tasawuf lebih baik janganlah sebagai hati-hati gitu kan, karena itu akan mengganggu ibadah kita, keikhlasan kita, dan sekaligus juga mengganggu makomat kita. Kadang-kadang kita menyatakan kasab gitu, jangan-jangan itu jin yang membantu kita. Kasab dari Allah atau kasab hanya kita lihat banul jin gitu. Ya kan? Kadang-kadang jin itu pintar sekali itu. Hati-hati ya, pintar sekali misalnya. Aku ini adalah hebat gitu. Kadang-kadang dia merubah dirinya sebagai syekh gitu kan. Oh pintar jin itu. Maka hati-hati. Jangan-jangan yang dia sampaikan pada kita kadang-kadang ngasih ijazah segala macam, jangan-jangan itu jin. Makanya itu harus paham siapa yang akan diminta itu. Kalau misalnya diminta permohonan atau minta advice terhadap kiai yang mana, misalnya kiai sufi yang ma'rifat, yang ahli arif billah, yang sudah tingkat kewalian, ya ditanya gitu, dia paham gitu kan. Ya banyak menipu lah jin itu gitu kan. Kadang-kadang misalnya kalau Anda ini saya ini kasihkan amalia misalnya, kita ketika lagi gitu, lagi zikir di masjid atau atau jarah gitu kan, jaratul kubur dan segala macam. Kadang-kadang itu juga kan jin menampakkan. Kan kita orang awam tidak bisa membedakan beda dengan arif billah dan wali Allah. Apakah jin, apakah memang dia itu adalah syekh Islam atau guru gitu kan, guru mursyid atau bukan gitu kan. Makanya harus hati-hati di situ. Jin misalnya menggasihkan ijazah doa-doa kadang-kadang dibolak-balik. Kan bagi orang awam seolah-olah itu ayat Al-Quran. Misalnya, kalau sebut aja misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa saja jin itu mengartikan Alkitab zalika fihi la raiba gitu kan. Tapi kan orang, oh iya ayat Al-Quran. Bagi orang awam pun yang ayat Al-Quran. Padahal itu bagi orang yang berilmu
paham tentang syariah, paham tentang ayat-ayat Al-Quran, ini dibulak-balik, ini bukan ayat Al-Quran sudah dibulak-balik. Nah itu kan, gitu. Jadi sebetulnya lebih baik kalau menurut ahli tasawuf ya banyak madaratnya gitu ketimbang maslahatnya. Kan rohako di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan. Ya itu ya tentang tapi kalau memang tiba-tiba kamu jatuh ditolong sama jin nggak apa-apa jin. Ya itu kan kedudukan jin manusia sama kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedudukan jin status jin dan manusia sama sebagai abid ya yang harus beribadah kepada ma'bud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya jin juga kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sama dengan kita. Apakah kamu berbeda tidak beda ibadah nanti juga kan di dalam neraka juga, dalam surga juga ada manusia dan jin, di dalam neraka juga ada manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Ada manusia di jin dan manusia, jin dan manusia. Jelas itu. Itu menurut saya gitu. Ya, gimana? Tanya lagi, ada lagi tanya lagi. Jangan terlalu terlelap masalah jin jadi senang nggak Anda itu. Oke, terus bah ngelanjut yang atau ku abah tadi dijelaskan, kangge buat kiat-kiat orang awam gitu biar tidak tertipu dengan jin gitu seperti tadi bagaimana tuh? Ya banyak konsultasi dengan para ulama yang ahli tasawuf, yang ahli syariah gitu kan. Misalnya begini, ini dapat doa, dapat apa gitu kan, itu kan karena alam itu kan alam ada alam manusia ya. Ada alam di luar manusia. Kalau orang tasawuf membagi ada alam 3, 4 ya, ada alam nasut manusia, alam jabarut jin setan, di situ alam malakut gitu, para malaikat Tuhan, orang soleh dan alam lakut. Itu kan jadi kita bisa jangan-jangan kita masuk kepada sesuatu hal yang di luar gaib itu adalah banul jan misalnya, alam jan itu alam jin ya. Dan itu ya jin itu kan bersifat rohani ya. Makhluk yang rohani, yang halus gitu kan, beda dengan kita ada fisik dan rohani. Ya kiat-kiatnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Banyak kan gini nih, setan itu, iblis itu kan juga bisa menggunakan jin dan manusia. Jin itu kan setan dari manusia dan jin itu bisa menggunakan untuk menyesatkan manusia. Jadi lebih baik hati-hati gitu, lebih baik hati-hati gitu. Adapun misalnya Anda mendapatkan bantuan dari jin, mau dari kambing, dari burung, itu lain persoalan itu kan, itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak bisa menolak dan bisa. Tapi kalau kita sengaja sampai dengan dengan ritual tertentu ya bisa haram, bisa musyrik. Ritual tertentu misalnya bisa haram. Kadang-kadang kita kan merasa kagum kepada orang yang tahu dengan jin, padahal bagi seorang ulama, bagi para kalangan sufi udah biasa-biasa aja kan. Antara alam saya, alam nasut dengan alam jin itu biasa-biasa aja, nggak ada bedanya. Kita kan milik Allah, ya kan? Ya kan? Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya Sifat Safinatun Najah, dia kan termasuk madhab Syafi'iyah yang kalau bersentuhan laki-laki yang gue muhrim dan sudah balik itu kan batal. Di dalam sarahnya, coba lihat di dalam sarahnya di tengah-tengah itu, dengan sentuhan dengan jin juga, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan yang balik bersentuhan dengan jin, laki-laki yang balik bersentuhan dengan jin, wanita. Nah itu juga batal kata dia. Artinya kan nggak ada keistimewaan antara alam jin dengan alam manusia. Karena kita aja nggak tahu kan. Tapi kalau bagi orang biasa kan apa bedanya gitu. Ya kan, memang hanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam jin dan alam manusia. Nah itu kan Allah sudah punya tujuan gitu. Tujuan ada hikmah di balik itu. Ya, apalagi? Oke, Bah. Terus ya sebelum kesimpulannya, Bah, mau bertanya kepada Abah gitu, tanggapan Abah ini. Kami gitu udah suka melihat gitu di media sosial gitu, Bah, tentang ada juga yang ustadz-ustadz tadi yang Abah awal disebut suka nyebut haram gitu. Nah, suka ada seperti itu kepada ustadz itu, ustadz itu dibantuin oleh jin, oleh gitu. Tanggapan Abah bagaimana tentang gitu?
ya nggak usah suudon lah, kok tahu jin gitu kan, gitu kan. Kadang-kadang juga kan aneh-aneh sekarang misalnya dengan apa itu namanya, memang dia lihat jin gitu kan, jangan suudon lah pada orang gitu juga, karena dia misalnya ulama yang solid bantu udah gaji belum tentu juga kan gitu, ya kan gitu kan. Jadi jangan terlalu suudon gitu dari hidup itu kan. Nah, kemudian juga misalnya masalah jin ini ya, sekarang itu kan kadang-kadang banyak penampakan yang ditipu-tipu, misalnya karena memang fokus dari sebuah teknologi kan, disangka itu jin padahal bukan bayangan atau apa kan gitu. Orang kan ribet amat gitu kayak begitu, jadi orang akhirnya pekerjaannya nggak ada apa nggak ada pekerjaan yang bermanfaat gitu ya. Artinya begini, fenomena jin memang ada karena memang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin bersama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti yang disebutkan tadi. Di dalam surat aja ada jin kan gitu kan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada jin. Nah, kalau bisa ada wali-wali Allah juga berdakwah kepada jin. Para wali-wali Allah juga misalnya sebutkan orang yang sudah arif billah tahu itu dibukakan kasabnya, beliau juga kan apa namanya misalnya mentalkin torekonya kepada manusia dan jin, seperti Rasulullah SAW juga berdakwah kepada manusia dan jin, sehingga di Arab di Mekah ada namanya masjid jin gitu. Kapan ke Arab? Tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat masjid jin itu bisa sholat di situ secara fisik kan. Kalau manusia secara empirik mata kasat, tapi kalau kita lihat batin, orang yang sudah diberi oleh Allah ilmu ya bisa melihat.